Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah serta seluruh kaum muslimin. Afwan Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Ana selalu dibayangi dengan kematian hingga menimbulkan rasa takut yang sangat luar biasa. Ana selalu terbayang bahwa nyawa akan dicabut dengan kasar dan malaikat yang datang itu mengerikan. Serta ketika bertemu Allah dalam keadaan marah, Ana takut sekali. Sekalipun Ana sudah mencoba memperbaiki amal ibadah, Ana masih dibayang-bayangi hal demikian. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimi al-ladzat." Aktsiru dzikra hadhimi al-ladzat. Hendaklah kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang akan menghancurkan seluruh kelezatan. Ya, kelezatan makan, kelezatan tidur, akan ada sesuatu yang akan menghancurkan itu semua. Dan yang beliau maksud adalah kematian. Jadi banyak mengingat kematian ini memang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang mengingat mati dan bahwasanya dia akan meninggal dunia, ini akan berpengaruh di dalam ibadahnya, di dalam ketaatan dia kepada Allah dan juga Rasul. Iya, karena dia menyadari bahwasanya dia akan meninggal dunia. Adapun orang yang lupa dengan kematian, maka dia akan mengundur-mundur taubatnya kepada Allah. Ya, dan dia bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Bermudah-mudahan dalam meninggalkan berbagai amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka perasaan takut terhadap kematian ini memang itulah yang diharapkan dari seorang muslim. Dan yang perlu dipahami bahwasanya rasa takut yang terpuji ini adalah rasa takut yang menghantarkan dia kepada beramal dan juga meninggalkan kemaksiatan. Adapun rasa takut yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah, maka ini tidak boleh yang demikian. Ini dari syaitan. Kalau memang demikian keadaannya, itu adalah dari syaitan. Maka seseorang berlindung kepada Allah. Dia harus menjaga keseimbangan. Takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah SWT dialah yang syadidul iqab, yang sangat pedih adabnya. Namun dia juga harus ingat bahwasanya Allah SWT dialah At-Tawwabur Rahim. Dialah yang maha memberikan taubat, dialah yang maha penyayang. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah SWT, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT adalah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang bergembira dengan ontanya. Ini ada kisahnya. Ya, ada seseorang yang dia mengendarai onta dan di atas onta ada makanan. Ketika dia di tengah-tengah padang pasir, qadarullah, dia berpisah dengan ontanya. Dan kita tahu bagaimana keadaan orang tersebut di tengah-tengah padang pasir, tidak ada orang selain dia, tidak ada makanan, perjalanan yang jauh. Maka dia dalam keadaan bersedih dan tinggal menunggu kematian saja. Tiba-tiba Allah SWT mendatangkan kembali unta tersebut beserta makanannya dalam keadaan sempurna. Sehingga dia pun bergembira dengan unta dan makanan tadi. Sampai disebutkan dalam hadis, karena sangat gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan Engkau adalah hambaku." Salah mengucapkan karena
sangat bergembira. Ini menunjukkan keharusan kita untuk husnudzon kepada Allah. Ketika kita bertobat kepada Allah, beristighfar, kembali kepada Allah, Allah sangat bergembira dengan taubat kita. Demikian pula rahmat Allah yang sangat luas, sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW dan juga para sahabatnya melihat ada di antara tawanan perang seorang wanita yang dia mendapatkan, yang dia mencari-cari anaknya. Kemudian ketika dia menemukan, dia segera menyusui anaknya tersebut. Ya, dan kita lihat bagaimana perasaan wanita tadi. Perasaan seorang ibu yang di tengah keadaan yang rusuh, karena dia di tengah-tengah tawanan yang lain, dan dia kehilangan anaknya, dan anaknya masih bayi, dan dia membayangkan bagaimana hausnya dia, bagaimana menangisnya dia. Dia dalam keadaan resah, dalam keadaan gelisah, kemudian dia menemukan anaknya tadi, kemudian langsung disusui. Kita bisa membayangkan bagaimana kasih sayang yang ada pada diri wanita tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sungguh Allah SWT lebih sayang kepada salah seorang di antara kalian daripada wanita ini kepada anaknya. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah yang sangat luas, dan di antara namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hendaknya seorang muslim husnudzon kepada Allah SWT, sebagaimana Allah SWT memberikan hidayah kepadanya kepada Islam. Berarti Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang. Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Allah ingin mengampuni dosa kita. Iya. Sehingga inilah rasa takut dan rasa harap yang seimbang. Ya, ini seperti dua sayap bagi seekor burung. Tidak mungkin dia terbang kalau tidak ada salah satu di antara dua sayap tadi. Dia harus punya dua sayap untuk terbang. Demikian pula seorang muslim dalam perjalanan dia kepada Allah, dalam ibadah dia, maka hendaklah seimbang antara rasa takut dan juga rasa harap. Jangan sampai ia berlebihan dalam takut sehingga putus asa dari rahmat Allah, ya, atau berlebihan dalam mengharap sehingga bermudah-mudahan dalam menjalankan ketaatan. Kemudian meyakini nanti kan Allah mengampuni, nanti kan Allah merahmati, rahmat Allah kan maha luas. Akhirnya dia tidak beramal. Orang yang benar-benar mengharap rahmat dari Allah, maka dia akan beramal. Ya, orang yang benar-benar mengharap rahmat dari Allah, maka dia akan beramal. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, kalau memang kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, maka falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salihan. Amal yang saleh tersebut adalah amal saleh yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah dan dilaksanakan dengan ikhlas. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Wallahu ta'ala a'lam.